Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 saham dari sektor properti. Kenapa saya bahas saham-saham dari sektor properti? Karena kalau teman-teman cermati, mulai ada tanda-tanda pergerakan dari saham sektor konstruksi dan properti seperti itu. Nah, buat kawan-kawan yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Untuk kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham sektor properti ya. Yang pertama ada Pakuwon Jati atau Paewon. Untuk tanggal 12 Agustus 2022 ditutup dengan candle hijau, tetapi untuk nilainya sendiri itu masih stagnan ya dengan penutupan hari sebelumnya. Kalau teman-teman cek di hari sebelumnya tanggal 11 itu keluar laporan keuangannya dari Paewon menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan ada kenaikan laba yang dialami oleh Paewon ya. Seperti kalau tidak salah itu sekitar 62% seperti itu. Nah, itu direspon atau menjadi sentimen positif untuk saham Paewon. Nah, sehingga dia mampu breakout dari level resisten atau EMA 200-nya ya. EMA 200-nya ada di sekitar 480, sedangkan EMA 50-nya ada di sekitar 470. Penutupan tanggal 12 Agustus ya ditutup di atas ya di 490 dan body candle pun ini sudah breakout dari EMA 200-nya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kemana sih arah pergerakannya atau area resistnya di mana? Ada area resist yang cukup kuat yaitu di level 500, level psikologisnya juga seperti itu. Kalau teman-teman cek level 500-an ini beberapa kali di retest ya. Di sini sekali, di sini 2 kali. Kemudian di retest pun ketiga kalinya dia gagal turun kembali seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek kalau secara minor ya beberapa bulan terakhir ini cenderungnya saham Paewon masih downtrend ya, memang downtrend. Tetapi kalau teman-teman cek ini sebenarnya sudah patah trend downtrendnya ya. Dia konfirmasi di tanggal 25 Juli dia sudah patah trend, kemudian mulai membentuk higher low ya. Sekarang sudah di atas EMA 200. Kalau teman-teman cermati lebih jauh, garis EMA 50-nya ini sudah mulai mengarah ke atas, sedangkan garis EMA CD juga mulai mengarah ke atas. Seperti itu. Jadi, apakah mulai ada akumulasi untuk saham Paewon? Kita coba cek ya. Ini melalui Stockbit bandar detektornya. Kita coba cek. Untuk saham Paewon ini ada akumulasi ya. Ada akumulasi buyernya 17 broker, sedangkan yang jual 39 broker. Kemudian yang akumulasi 5 besarnya adalah AK, BK, ZP, OD, NI. Harga rata-ratanya pun 480-an ya. Kita asumsikan kalau seandainya di 485, 486 seperti itu, ini sudah floating profit walaupun masih tipis. Seperti itu, ada potensi untuk diangkat seperti itu. Nah, apakah teman-teman bisa entry sekarang? Kita kembalikan ke teman-teman ya. Kalau teman-teman untuk fast trade itu masih mungkin karena ini sudah dekat dengan area resist 500-an. Seperti itu. Atau teman-teman kalau tidak bisa pantau market secara on time atau full time, maka teman-teman bisa pasang. Kalau seandainya saham Paewon ini mampu breakout dari level 500, teman-teman bisa buy on breakout di level sana. Seperti itu. Sekaligus ya konfirmasi uptrend kembali ya, seperti itu. Takutnya kenapa? Kalau teman-teman misalnya beli sekarang ketika berada di area resist 500-an, kemudian gagal break, teman-teman tidak bisa pantau marketnya, tidak bisa pantau sahamnya, kemudian sahamnya turun,
under 490, nanti teman-teman bisa rugi seperti itu. Oke, untuk sekian untuk saham Pewon. Kita lanjut ke saham kedua, ada Asri atau Alam Sutra Realty Tbk. Untuk Asri sendiri tanggal 12 Agustus 2022 ditutup juga mengalami kenaikan ya 0,57% atau naik 1 poin ya. Seperti itu. Kalau dilihat posisi EMA 50 dan EMA 200-nya mulai berpotongan, ada indikasi dia mulai bergerak uptrend. Tetapi kalau dilihat secara tren minornya, ini cenderungnya masih sideways ya. Kalau sebelumnya dia downtrend, kemudian sempat tertahan di level 140, 145, sempat tertahan di sana, kemudian perlahan-lahan mulai sideways ya, dalam range 150 sampai dengan level 180 seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek lebih jauh, ini sebenarnya ada area resist yang cukup dekat ya di level 180. Di sini sempat menyentuh, kemudian dia fast break, kemudian turun kembali. Kemudian di sini juga di retest, tetapi sayangnya dia gagal turun kembali. Apakah dalam waktu dekat ini saham Asri bisa breakout dari resistance 180? Kalau dilihat dari posisi MACD ini masih mengarah ke atas ya, mengarah ke atas. Kita coba cek bandar detektornya. Untuk Asri sendiri ini ada akumulasi ya, sedikit akumulasi oleh BK, UK, KI, BR, CC seperti itu. Di harga rata-rata berapa? 175, 176 ya. Asumsi di 175 itu masih harga modal ya. Dengan posisi sekarang ini masih harga modal. Jadi apakah teman-teman bisa entry sekarang? Kalau menurut saya untuk fast trade itu masih mungkin bisa. Teman-teman ngambil beberapa tick itu masih bisa. Tetapi kalau untuk swing trade, misalnya teman-teman mau swing trade untuk keep, lebih baik atau alangkah baiknya teman-teman buy on breakout di atas level 185 seperti itu. Kenapa? Karena cukup berdekatan ya. Area penutupan sekarang di 175, area resistnya di 180, ada 4 tick. 4 tick mungkin sekitar 2% sampai 3%-an seperti itu. Itu untuk saham Asri. Potensi akan lebih bagus kalau untuk saham Asri ini breakout dari level 180 seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, ada APLN atau Agung Podomoro Land Tbk. Untuk APLN sendiri tanggal 12 Agustus 2022 mengalami kenaikan ya 0,87% ke level 116 atau naik 1 poin ya. Posisinya kalau sebelumnya dia cenderungnya downtrend, sudah mulai sideways cukup lama seperti itu dari mulai bulan Januari ya, akhir Januari sampai dengan sekarang ini masih dalam range sideways-nya ya. Dari 110 sampai dengan level 120-an. Kemudian kalau teman-teman cek ya, garis EMA 50-nya ada di sekitar 111, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 118, cukup berdekatan dengan area resist yang terbentuk di 120. Kemudian kalau dilihat posisi sekarang di 116 juga sama, cukup berdekatan di area resist. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk fast trade itu masih mungkin, atau teman-teman bisa buy on breakout ketika saham APLN ini mampu breakout dari level resistennya 120 sekaligus EMA 200-nya ya, area resist tersebut. Tetapi kalau seandainya misalnya teman-teman mau entry sekarang, kemudian saham APLN ini gagal break atau ada tanda-tanda dia tidak mampu breakout dari resisten 120, sebaiknya apa yang dilakukan, teman-teman bisa taking profit di sana. Tetapi dengan catatan teman-teman harus bisa pantau marketnya ya, seperti itu. Untuk garis MACD cenderungnya ini sideways dan perlahan-lahan mulai mengarah ke atas seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya. Broker summary-nya dari APLN ada akumulasi, sedikit akumulasi ya oleh KK, YP, ZP, AZ,
dan EP. Harga rata-rata kalau teman-teman cek ini di 115-an. Jadi masih harga modal sekarang ya, kurang lebih masih sama, ada potensi untuk diangkat supaya mereka bisa jualan seperti itu. Nah, kita lanjut ke saham terakhir, ada Dimas atau Pura Delta Lestari Tbk. Kalau dilihat posisi Dimas tanggal 12 Agustus 2022 mengalami kenaikan ya. Kenaikan sebesar 2,3% ke level 178 atau naik 4 poin seperti itu. Posisi EMA 50-nya ada di sekitar 167, sedangkan posisi EMA 200-nya ada di sekitar level 182. Posisi EMA 200 ini cukup berdekatan dengan area resistnya ya, di 180-an. Sedangkan di penutupannya sekarang di sekitar 178, jadi cukup dekat. Sebaiknya apa yang dilakukan? Apakah bisa entry? Kalau dilihat posisi sekarang cukup berdekatan, lebih baik teman-teman tunggu ketika breakout ya, seperti itu. Kenapa? Karena 180 ini merupakan support yang terbentuk sebelumnya, sekarang menjadi resistennya seperti itu. Kalau dilihat dari posisi garis EMA CD-nya ya, garis EMA CD-nya ini mengarah ke atas. Apakah ada akumulasi? Kita coba cek bandar detektornya. Kalau Dimas sendiri, kenaikan ini tidak disertai oleh akumulasi ya, malah ada distribusi oleh YP, ZP, YU, EP, dan PD seperti itu. Jadi kenaikan hari ini tanggal 12 Agustus ini tidak disertai oleh akumulasi, malah mulai distribusi seperti itu. Apakah bisa entry sekarang dengan posisi seperti ini? Sebaiknya jangan dulu ya, wait and see dulu. Kalau dia mampu breakout, teman-teman bisa entry seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan dari saham-saham sektor properti. Ada Pewon, Asri, APLN, dan Dimas. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih.